kamera roll action. Keluar tuh Ari pakai motornya gitu. Kita di sebelahnya, kita lihat tuh Dilan lewat. Terus kemudian, oke, Basil lewat. Ke sana. Halo Sobat Gen Fun, kembali lagi di Playroom. Welcome to my room. Bersama gua Fadli tentunya. Gua Farhan. Farhan. Iya. Kayak ada balkotnya gitu ya namanya ya. Yang penting nggak ada king-kingnya. Nggak ada king-kingnya ya. Kalau king di sini Persib doang ya gitu. Oke. Han. Iya. Ngomongin soal Bandung. Oke. Ada nggak sih spot favorit lu gitu buat nongkrong gitu jujur, di Bandung. Karena gua kan anaknya Bandung banget, musik banget skena culture parah. Taman Maluku disarankan di Bandung tuh itu ya, Taman Maluku ya. Kalau gue sih nggak nyampe sih ke sana sih jujur. Ini udah mulai. Udah dong. Oke. Kalau gue sendiri sih nongkrong tuh enaknya emang sekitaran sini sih. Bandung estetik ya, kecuali Kopo. Mungkin kalau Kopo mungkin agak ini ya. Bojong Soang. Benar, Bojong Soang sana agak Bronx area gitu kan enggak ya. Kalau di sini kan Bandung estetik gitu ya, Bandung estetik Asia Afrika. Terus di sebelah sana ada spot yang terkenal Bandung, quotes Pidi Baik tuh yang dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah, melainkan melibatkan perasaan ketika bersamaku yang sunyi gitu ya. Jujur gue relate banget. Nah, kali ini Han, kenapa nih? kita udah kedatangan teman-teman dari film Dan Bandung. Halo. Hai. Boleh dong dikenalin ke Sobat Gen Fun sebagai siapa dan berperan apa di sini di film ini gitu. Halo, aku Kesha Lefranka, memerankan Susi. Halo Kak Kesha. Halo, saya Eko Supriyanto selaku co-producer dari film Dan Bandung, mewakili Ibu Titin yang kebetulan berhalangan hari ini. Oke. Kalau aku Farhan. Enggak usah. Lo tuh terlibat di sini. Mungkin terlibat sedikit di yang Mang Warungnya. Iya, Mang Injang. Itu kan warung kumpul gitu ya. Oke. Langsung aja nih ngomongin soal film Dan Bandung ya, khusus buat Pak Eko dulu mungkin ya. Boleh dong diceritain Dan Bandung ini film apa sih dan kenapa pada akhirnya memilih novel terlaris Pidi Baik ini menjadikan film gitu Dan Bandung ini. Sebenarnya kalau kita ngelihat Ayah Pidi Baik ya, kita manggilnya Ayah gitu. Cukup banyak karya-karya yang udah dikeluarkan gitu ya. Terutama kita juga kenal semua dengan Dilan dan Mileyanya. Sangat yang fantastis banget, legend banget, fenomenal banget. Begitu keluar tiba-tiba ada satu tokoh baru setelah Ada Padangan Cinta. Lalu kemudian Ayah habis itu tuh merasa kayak pergerakannya kayaknya udah sampai di situ tuh. Udah sampai di situ cukup gitu. Nah, akhirnya waktu kita ketemu dengan Ayah Pidi di rumahnya waktu itu di Lembang atas itu, kita ngobrol. Ayah bilang, saya punya satu konsep universe baru, ini beda dengan Dilan. Gitu kan, judulnya Dan Bandung. Terus kita mikir, Dan Bandung tuh apa ya gitu kan. Mas Eko pernah lihat di Asia Afrika, ada quote saya, Dan Bandung bagiku, oh ya saya pernah lihat ya, tapi nggak pernah foto saya bilang, karena kan macet banget tuh. Iya, dan pinggir jalan banget sih. Macet banget gitu kan. Ketabrak ya. Agak repot ya. Repot, bener. Iya, Terus, nah diceritain tuh Dan Bandung bagiku, bukan hanya soal wilayah segala macam gitu. Ini di situ ceritanya. Saya mikir kayak gimana ya? Mulai interested tuh. Nah, setelah interested gitu, kita makin dalam cerita, dan berkali-kali saya bilang, ini bukan Dilan. Ini beda dengan Dilan. Kita makin pede tuh. Lalu kita bilang, oke ya, kita coba develop bareng-bareng. Akhirnya dari situ kita pilihlah novel Dan Bandung, lalu dicetak sebagai sebuah novel, lalu kita mulai persiapan filmnya, kira-kira itu. Karena kita merasa bahwa setelah dibaca itu, oh ini menarik banget nih. Tidak hanya menceritakan dua orang, tapi banyak banget. Multi kompleks banget sih. Gitu. Nah, yang menarik justru tadi poinnya yang kayak ini tuh jauh berbeda sama Dilan ya. Itu ada boleh di-spill nggak perbedaan apa nih yang ada di film Dan Bandung ini selain film Dilan? Sebenarnya sih perbedaannya kalau kita lihat secara romansa remaja sama ya. Tetapi kalau Dilan tuh kan kita lihat hanya fokus di antara dua tokoh ini aja gitu kan. Dari SMA sampai sekarang itu kan terakhir kita nonton yang dimainkan oleh Ariel dan Niken Anjani. Nah, tapi ini tuh bukan cuma soal romansa remaja, tapi di sini tuh ada soal persahabatan,
ada soal bagaimana orang tua menjaga anaknya biar dia tidak salah jalan. Nah, terlalu menjaganya itu sehingga mental anaknya jadi tertekan. Si Elma ini. Nah, kayaknya menarik banget. Nah, Elma ini punya sahabat namanya Susi yang dimainkan oleh Kesha Lefronka. Nah, dia yang menjaga juga di luar. Jadi hampir ceritanya itu sangat yang menarik banget gitu, Tin. Ditambah lagi ada Razanzu sebagai Doni, ada Theo sebagai UU dengan Basil satu kampus ini. Terus ada lagi ternyata, saya nggak boleh spoiler, ada konflik keluarga di belakang ini. Jadi, wah ini menarik banget nih ya gitu. Dan apalagi ceritanya sebenarnya bukan sampai di sini, tapi sampai di Belanda. Gitu. Nah, makanya kita bilang, wah ini menarik nih ya. Dan ini kita sangat pede banget. Nanti kalau nonton teman-teman Gen Fan di itu pasti akan senyum-senyum, akan malu-malu, tapi tiba-tiba jadi nangis. Gitu. Nangisnya kenapa? Nonton aja film. Nonton aja ya. Oke. Sekarang aku mau tanya Kak Keisha nih. Boleh diceritain nggak sih Susi itu karakter yang kayak gimana? Dejavu deh, kita pernah ketemu ya? Kayaknya kita pernah ketemu ya? Akunya gini-gini enggak. Apa tadi kan, sorry? Susi ya? Iya benar. Oke, Ceritain sedikit deh soal Susi itu kayak gimana sih? Susi adalah sahabat Elma, sahabat satu-satunya dari Elma. Elma dan Susi ini menariknya sangat berbeda. Elma introvert, tertutup, pemalu. Dia soft girl. Kalau si Susi ini sebaliknya, dia yang lebih frontal, dia tomboy, ekstrovert gitu. Itu yang menarik sepanjang cerita ini karena Elma dan Susi saling melengkapi begitu. Lebih bedi berarti ya Susi. Lebih bedi. Bedi Bandung. Bedi Bandung. Iya. Berarti ini tuh Susi itu tipikal yang kayak kalau si temennya Elma ini misalkan si pacarnya tuh red flag. Nah, dia yang marahin tuh kayak. Iya, bukan Elma gitu. Iya. Betul. Tapi kalian nggak nongkrong di 2F gitu? Nggak, di 2F di mana ya? Jangan. Aku nggak rekomen itu. Aku nggak catat kayak seblak tadi deh. Iya sih jujur. Nah, ada nggak sih dari karakter Susi sendiri yang gue banget gitu kayak ini gue? Dari awal tuh sebenarnya pas kita baca bareng sebenarnya Susi ini agak jauh dari Kesha sebenarnya. Cuman seiring berjalannya waktu, kita brainstorming, kita build bareng-bareng Susi dan Elma dan teman-teman lainnya juga. Menariknya ternyata Susi justru dibuild-nya deket banget sama Kesha karena emang Elma kan butuh sosok yang sahabat yang melindungi kan. Nah nggak mungkin dong kalau Susinya tertutup juga, diam, introvert gitu kan, nggak ngelindungin kalau gitu kan. Akhirnya kita bangun kalau Susi ini itu tadi yang sempat aku bahas, dia lebih ekstrovert, dia juga lebih aktif secara sosial di kampus, lebih punya banyak teman gitu. Jadi itulah mengapa dibuat berbeda dengan Elma biar kita saling melengkapi. Nah, Boleh diceritain nggak sih teman-teman yang lainnya tuh di film ini tuh berperan sebagai apa dan mereka tuh gimana sih waktu lagi proses syutingnya? Kita itu sebenarnya Gen Z ada berlima. Tadi ada aku, betul, ada Shannon sebagai Elma, terus Basil tuh diperanin sama Samu Rafael, terus ada Doni diperanin sama Razanzu, sama satu lagi UU diperanin sama Theo Sapel gitu. Jadi sepanjang kita reading banyaknya berlima. Sebenarnya banyak ambience kan, maksudnya ada orang tua juga, ada paman apa segala macam. Cuman yang kita sering sebulan tuh berlima. Farhan juga ada? Enggak di calling, kebetulan enggak dipanggil. Aku yang jualan tahu bulat. Iya, pas mereka jajan tuh lewat-lewat. Lihat mereka. Nah, ada momen-momen jajan bareng nggak sih? Di sini waktu lagi di Bandung gitu. Di Bandung ada banget lagi. Jajan banget lah ya. Wah gila sih, kayak semalaman banget riset ya. banget sih. Iya. Brin aja kalah Brin. Kamu Cenayang ya? Iya, Cenayang. Pas kita Oh ini, terus katanya Hasanan tuh nggak tahu gejrot gitu ya? Aduh, keren, riset banget ya. Gila. Coba boleh diceritain Gimana sih itu? Kita tuh syutingnya di Bandung sebulan. Terus kita kan syutingnya kebanyakan di kota kan, memang di Asia Afrika, di Braga gitu. Jadi banyak abang-abang yang jualan. Nah aku tuh aku suka jajan banget anaknya. Jadi begitu kalau lihat abang-abang gitu, batagor, siomay, tahu bulat, semuanya aku jajanin. Banget ya, anaknya BM. Iya banget. Semuanya pasti aku jajanin. Terus aku bawakan semua jajanan aku itu ke base camp, ke ruangan kita nunggu. Terus aku makan, nawarin apa segala macam. Aku selalu beli banyak, aku kasih kru, aku kasih semua orang gitu. Terus pas kita lagi ngunyah semua, terus tiba-tiba kayak, itu apa?
apa? Oh mulai ya di situ. Kok ya. tanyanya itu apa? Kayak ini emangnya apa? Ada kayak entitas asing nih. Ini makhluk apa? Terus aku Aci. Aci gitu. dia nggak pernah coba, dia nggak tahu, dia coba banyak banget, dia coba pertama kali itu tahu bulat, ketan. Ketan. Terus soalnya ada di coffee shop, aku beberapa kali syuting di Bandung kan, terus ada coffee shop kesukaan aku lupa lagi namanya. Pokoknya dia jual ketan gitu, tapi tempatnya nyaman banget gitu, banyak hijau-hijauan gitu. Boleh nanti. Jadi aku selalu ke situ. Terus aku ajak Shannon ke sana, dia pertama kali cobain ketan di situ, tahu bulat, cireng, semuanya deh. Itu Dia pertama dia- kali naik motor pun di sini. Pertama di adegan. kali naik Iya. motor. Pertama Iya. kali mungkin dia Berarti- nggak tahu Motor, ya. iya. Oh dia dibonceng tapi kan nggak bawa motor, kan? Enggak dong, janggal. Itu Iya. kopi. Kayak kemarin ada berita Pertamax naik juga dia nggak tahu sih mungkin. Enggak tahu. Apa nih gitu Itu dunia apa ini nih? gitu kayak apa ketutup banget gitu ya orangnya mungkin ya. Betul. Nah, aku mau nanya lagi ke Pak Eko nih. Iya. Ada ini nggak sih kayak ada apa ya giat-giat ada Mencari persiapan khusus nggak atau- sih buat kayak cari-cari karakternya di Dan Bandung ini gitu. Iya, waktu pertama kali kita dapat ceritanya dari IPD, kemudian kita menentukan Mas Rudi Sujarwo selaku sutradaranya. Saya kebetulan cepat teman dekat ya sama Mas Rudi. Jadi di luar film ini pun sudah pernah produksi bareng sama Mas Rudi. Oke. Berteman bareng udah lama gitu ya. Kenal banget karakternya Mas Rudi, makanya waktu saya bawa ke film ini, saya cuma berpikir bagaimana menyatukan salah satu legenda Ada Apa Dengan Cinta dengan legendanya Dilan. Wah. Itu kepala saya tuh mulai berpikir Mas tuh. Rudi ya. Iya. Ah. Mulai berpikir itu. Nah, terus kemudian kita baca, Mas Rudi baca, terus kita kemudian berpikir tentang Dreamcast. Nah, kita mulai berpikir tuh. Nah, Keisha itu orang pertama yang kita pilih karena kita butuh sosok yang Susi ini kan yang tadi Keisha ceritakan, Iya. dia ekstrovert, dia mudah bergaul, dia bisa menjaga segala macam. Karena kan Keisha tuh saya baru lihat tadi plat mobilnya kan dari Malang. Jadi struggle Iya, gitu loh. iya, Sosok iya, perempuan iya. yang struggle. Oh, Cah Ngalam. Jangan Jawa Timur betul. Jawa Timur. Nah, itu kita Arema. listing tuh, Iya, iya, Keisha. Kemudian Razan, kemudian Samo, itu ada beberapa nama-nama cast cowok lah kita listing. Tapi Mas Rudi selalu mencari yang mendekati karakter tokohnya pas nggak bisa di makeover gitu kan. Lalu akhirnya Samo lah kita panggil. Terus kemudian Theo karena kita lihat kita butuh sosok yang agak beda secara Iya, iya. karakternya, wajahnya, stylish rambutnya ya segala macam. Nah, kita mulai stuck tuh waktu itu tuh di tokoh utama perempuan justru Elma. Oh, itu yang paling sulit ya ternyata ya. Kita nggak ketemu karena kita udah listing gitu. Kita nyari tuh yang tidak acting ya, maksudnya yang tidak Oh, berbuat. justru yang tidak acting. Iya, jadi dari mulai muka sampai pembawaan badannya itu oke. udah mewakili orang yang rapuh ya. Oh, wow. Nah, jadi pada saat itu kita sempat gantung tuh, semua udah dapet, tinggal satu, kita relokasi lah ke Bandung. Nah, pada saat di mobil dengerin lagunya Shannon tuh, ya kan, ya apa sampai menunggu sampai akhir waktu lah. Kalau nggak salah aku selalu lupa judul detailnya. Terus ada ini mobil sewaan loh ini. Jadi kita nggak nih dia nyetel itu tuh kayak flash disk. Kita bilang ini lagu. Mungkin aja. Iya. Terus itulah makanya kita nggak pernah tahu universe semesta ya Iya, dalam menarik iya. seseorang. Saya bilang Mas Rudi, Mas ini mukanya muka rapuh banget ya, mau coba panggil. Rapuh banget. Muka rapuh. Rapuh banget. Terus akhirnya ya lu telepon deh, gue nggak punya teleponnya. Gue juga nggak punya teleponnya, saya bilang gitu. Akhirnya cari tahu sama cashier-nya, dari cashier akhirnya datang lah. Nah begitu datang tuh sosoknya memang udah tangannya begini, terus nggak pernah ingat orang. Iya, iya. Nggak sampai minta mana duit. beli Enggak gitu. Enggak gitu. Ada 100. Ya, ada terus. Oh, enggak ya. Terus pas dia bilang, iya tapi lu yakin nggak bisa acting? Gak tahu juga gue bilang gitu kan. Terus saya bilang sama dia, tugasnya Mas Rudi lah selaku sutradara yang bertahan dingin. Iya. Ya udah deh ngasih PR banget sih lo gitu. Akhirnya cobalah Mas Rudi. Nah akhirnya dicemplungin lah ke dalam teman-teman tadi itu kayak Sia segala macam. Akhirnya ada simulasi 1 bulan. Terus Rudi akhirnya dengan susah payah sampai satu hari dia marah sama saya karena dia ke pressure sebenarnya. Karena kan dikasih sesuatu yang masih baru banget. Iya, iya, Sireng aja nggak Yang nggak tahu acting gitu. kan, Iya. tapi yang nggak Sireng acting nggak banget. tahu gitu kan. Tahu bulat nggak ngerti. Ini manusia apa kan gitu. Iya, Rudi iya, malah gila lo nyalonin PR buat gua. Wow gitu kan. Tapi akhirnya begitu di film kita semua terpukau aja. Ternyata Rudi memang punya tangan dingin aja sih. Kira-kira gitu. Mungkin dari Kak Keisha kelimpahan ininya juga dari Mas Rudi nggak sih kayak
Keisha nitip ya. Ada nggak sih gitunya? Gue sempet riset sih. Iya, Katanya tuh ada. Gimana sih? Riset kalian tuh bagus banget. Iya, iya. Bagus banget, Yang aku mulai apresiasi room, dulu. gitu. Gila sih. Gimana sih? Iya, jadi dari awal pas kita sebelum mulai reading, bahkan Shanana juga belum datang waktu itu. Aku udah diwajangin sama casdirnya, sama Mbak Verna. Dia udah bilang dari awal, Keisha aku nitip ya, aku minta tolong banget kata dia. Soalnya aku soalnya Shannon ini orangnya gini. Jadi kayaknya dia nggak bisa memulai duluan orangnya. Jadi aku minta tolong untuk bantuin aku ya, kata dia. Ya udah. Akhirnya ya udah dari situ aku berusaha mencari kesamaan lah. Tapi untungnya kita sama-sama musisi kan, sama si Basil, si Samo tuh juga musisi ternyata. Akhirnya kita bertiga awal-awalnya tuh ngomonginnya banyak musik. Soalnya dari kita berlima yang pendiam banget justru pemeran utamanya ini, dua orang ini sangat pendiam. Nah itu kan jadi agak pasti ada kesulitan buat approach dia. Tapi untungnya kan kita berlima tuh, aku sama Razan tuh udah kenal dari lama kan. Jadi kita udah bercandanya kayak apa kan di situ. Jadinya mungkin semuanya juga kebawa kan. Karena jujur susah loh untuk mulai acting. Oh gitu. Ada pengalaman pribadi gitu. Ada. Gua Gimana coba cerita. Jadi aktor di tugas kuliah. Oh gitu. Oh, kuliah di mana? Waktu itu di Anak UPI butuh gua jadi aktor katanya. Mungkin karena mereka ngelihat. Oh keren. Lihat Iya. potensi kamu Potensi, sebagai iya. ondel-ondel. Nah, mulai dari sana itu Susah Joko ya? Anwar itu langsung Oh ada call Oh, email. Joko Ada Anwar. email aja tapi Respect. tagihan mungkin ya. Lebih ke tagihan Iya. ya. Lebih ke tagihan ya. Kamu jadi ghostnya ya. Nah tapi dari aku mau nanya lagi ke Pak Eko nih. Ada satu hal nggak kayak momen yang kayaknya ini orang ini cocok. Ada nggak yang kayak something yang bikin klik gitu waktu lagi perburuan case ini? Keisha. Wow, Keisha. Keisha. The Chosen One tuh Iya, ini ya. karena kan saya sering nonton filmnya kan. Hmm. Dan sama lagu perdananya Keisha kan saya suka banget tuh gitu kan. Yang di pantai sambil tiduran kena pasir itu kan. Oh. Saya agak ngefans juga kan. Nah, bagus banget suaranya dan bisa lagunya tuh easy listening banget. Makanya itu kan, terus nonton film-filmnya tuh. Kan banyak beberapa filmnya Keisha kan. Iya. Karena kita butuh leader untuk di dalam satu peran ini soalnya kan kalau semuanya baru agak mengkhawatirkan. Nah, kedua Razan. Saya nonton Razan tuh di satu film horor tuh. Terus anaknya punya potensi nih. Maksudnya kelihatan bakatnya. Kan kadang-kadang tugasnya co-producer itu kan kadang-kadang memapping ya. Memapping cast, memapping kru, kemudian memapping cerita segala macam. Nah, ketemulah itu. Kira-kira gitu sih. Oke. Saya nggak masuk list berarti ya. Nggak ada. Sekarang masuk loh. Setelah ketemu saya masukin listnya. Kamu ketinggalan. Next step tuh aku ketinggalan. Kamu ketinggalan banget. Kamu ketinggalan banget. Oke, aku mau kepo nih soal waktu readingnya nih, terutama ke Kak Keisha. Ada nggak sih hal yang unik waktu lagi reading gitu sama teman-teman atau mungkin diisi naskahnya gitu? Yap. Yang unik justru treatmentnya Om Rudi sebagai director. Karena kita awal-awal tuh kaget dan kita stres banget karena Om Rudi ini justru nggak suka pakai skrip ternyata. Nggak suka pakai. Jadi kita cuman baca skrip itu, bahkan kadang-kadang kita ngebaca, kita cuman baca kayak guide-nya doang. Dialognya tuh kita build semua dari awal. Jadi Om Rudi pengen kita bener-bener punya rasa memiliki ke karakter ini. Tapi akhirnya itu awal-awal kita stres banget, Kak. Karena kita juga kaget kan kalau treatmentnya Om Rudi beda gitu. Biasanya kan prep itu cuman reading, kita baca skrip, udah habis itu pulang gitu. Itu bener-bener kita nggak pakai skrip dari day one sampai akhir. Oh, wow. Masalahnya baru mulai day one juga udah langsung kayak taruh skripnya. Oh. Kaget lah Oh, kita. ada shock. ininya ya, berarti ada ya tadi yang Mas Rudi itu unik banget ya ternyata ya. Betul. Tapi ternyata dari situ kita belajar banyak banget karena justru dengan treatmentnya Om Rudi, aku ngerasa aku kenal banget sama Susi pun kita secara kita berlima tuh saling mengenal secara karakter gitu loh. Jadi kayak kita deket banget, kita udah ngerti batasan-batasannya, porsi-porsi kita masing-masing gitu. Karena kalau berlima sifatnya sama semua kan juga nggak enak dipandang ya, agak kayak Iya, nggak ada bedanya. betul. Iya. Tapi karena ini di Bandung, pasti kan ada nyelip-nyelipin bahasa Sundanya. Nah, itu gimana? Ada Bisa kesulitan bahasa nggak? Sunda nggak? Ada yang udah dipelajari belum? Ente bisa. Siap, atau baru dak Bandung mas. Izin. Bisa dikit-dikit karena sering ke Bandung kan kayaknya. Terus terus banyak teman-temanku yang orang Bandung juga. Okay. Jadi kayak tapi kan cuma imbuh-imbuhan doang, nggak Iya, intens iya. secara dialog. Iya.
gitu mah, gitu ya gitu. Nah, Keisha sendiri nih, kan udah waktu itu udah di calling film dan Bandung nih waktu itu. Sempat ada riset sendiri nggak sih soal Bandung gitu? Kalau kayak misalkan, oh ini gue mau main dan Bandung nih, terus kayaknya gue harus ada yang gue riset nih soal Bandung, atau mungkin udah familiar banget sama Bandung, gue udah kayak nyuanki di Pusdai gitu misalkan, atau Magja ini apa nih gitu ya. Gimana sih ada ini nggak? Sebenarnya riset karena khususnya setelah aku baca skrip itu nggak terlalu, karena beratnya kan diceritanya kan Kak, cuman kebetulan backgroundnya aja di Bandung gitu. Tapi secara cerita kan maksudnya nggak yang sampai harus riset kayak berbulan-bulan ke Bandung gitu kan nggak. Cuman kan sebelum dari situ aku emang sering ke Bandung karena aku kan lahir besar di Malang dan aku ngerasa kalau misalnya libur sehari 2 hari itu jauh banget kan kalau ke Malang. Kadang-kadang ke Malang gitu. Tapi kalau emang lagi butuh kabur gitu, aku ngerasa kayak di rumah itu aku pasti ke Bandung. Karena aku ngerasa kayak suhunya sama, terus suasananya mirip ya sama Malang mirip ya. banget sama Malang. Jadi aku ngerasa familiar lah dengan Bandung. Pak Eko sendiri ada kedekatan nggak sih di Bandung sendiri gitu? Maksudnya ada kedekatan pribadi nggak sama Bandung gitu? Iya. Dengar nih. Dengar nih. Risetnya halus Mantannya banget. orang Bandung ya, Pak ya katanya. Nah, risetnya kuat banget. Riset kamu di mana sih? Kamu ordal ya? Iya. Coba Iya. boleh diceritain nggak ada? Iya, apa sebenarnya di Bandung gitu? tuh buat saya secara pribadi itu kan bukan hal yang baru ya. Karena waktu zaman kuliah udah bolak-balik ke Bandung, tapi apel oke. ya kan. Kuliah di mana tuh, Pak? Oh, apel. Hah? Kuliah dulu kuliah di mana? Saya kuliah di IKJ. Di IKJ. Ketemu dengan anak Unisba. Saya ada gue Halo. udah sebagai Unis bro. Unis Bray. Nah, akhirnya kenalan itu kan pada saat lagi di Bandung. Nah, berkelanjutan lah gitu kan. Nah, tetapi memang waktu itu kan posisinya kan karena ya baru mengenal cinta lah ya. Waktu itu saya semester 4, dia baru semester 2 waktu itu. Ketemu ngobrol segala macam, akhirnya nggak jadi juga. Tapi udah bolak-balik tuh Asam Manik, stasiun Pasteur. Jauh ya, effort banget. Belum ada WUS waktu itu ya. Jadi lumayan lah. Dan gitu lah. katanya denger-denger nih, dan Bandung ini nyeritain Pak Eko waktu Enggak ada dong. salah Enggak ada dong. Nanti karakternya jadi Eko. Bukan Basil, Bukan Basil. Bukan Eko. Basil, Eko. Kalau saya dong. nggak se-effort Basil ceritanya. Iya, Karena kan iya, waktu itu masih baru tipis-tipis kan. Kalau Basil berat apa ya? Dalam banget deh. Ntar nonton filmnya aja deh. Pasti dari senyum, ketawa, nangis, kemudian kayak hopeless. Nah, itu kira-kira gitu lah. Gue gak bisa lagi kalau film udah nangis-nangis. Nggak Ya, bisa iya. Kayak in depth banget gitu ya. Gitu. Spiderman aja gue kemarin nonton nangis gue. Kenapa nangis ya? Adegan mana yang nangis? Spiderman Ini yang mana? kaki gue sama temen gue di Oh wow. injak. Injak ternyata sepanjang nonton bisa ketemu lumayan sih. Jujur. Gitu. Oke. Aku mau nanya lagi ke Pak Eko nih. Ada tantangan tersendiri nggak sih waktu lagi syuting dan Bandung ini? Kalau tantangan mungkin lebih banyak di Mas Rudi ya. Karena Oke. bagaimana menciptakan karakter. Kalau saya sih tantangannya lebih soal mengejar film ini harus benar-benar beda dengan Dilan. Itu aja. Karena ini yang menjadi salah satu universe baru. Karena kalau ntar tiba-tiba sama, kita ngerasa jujur aja kita merasa kita jadi kayak gagal gitu ya. Nah, alhamdulillah begitu kita nonton film di draft pertama, kita surprise aja gitu loh. Kok ini saya merinding waktu nonton pertama gitu. Itu musiknya masih musik tempelan asal ya. Maksudnya belum dikerjakan oleh Mas Ricky Leonardi sebagai scoring musiknya. Yes. Tapi kita udah berasa mood-moodnya gitu kan. Cuman kok apa yang kurang ya? Makanya akhirnya kita ada tambahan syuting waktu itu gitu kan. Karena kita butuh banget tambahan yang sebenarnya bisa memperkaya daripada film ini gitu. Begitu kemarin gala premier lebih surprise lagi, ternyata setelah diisi musiknya segala macam ditambah lagunya Ayah Pidi Baik. Ini film jadi punya apa ya? Punya Ada roh yang kuat nyawanya banget ya, gitu loh. ada nyawanya banget. Dan Bandung banget jadinya. Sampai orang bilang gini, ini sih anak Bandung banget nih gitu loh. Padahal saya dari Malang kan. Iya. Kira-kira gitu lah. Makanya saya terpuaskan sih. Mudah-mudahan film dan Bandung bisa jadi film box office tahun 2026 ini. Amin. Untuk kategori film remaja ya. amin, Dan film amin. dan Bandung juga dimasukin ke Festival Film Indonesia. Amin. Mudah-mudahan bisa masuk nominasi. Iya. Amin. Siapa tahu Keisha Semoga nominasinya, ini kan? ya kayak pecah banget ya Iya, film iya, ini amin. ya. Tolong Ayah Pidi kita bisa meren. Ya boleh. Bisa Oh, meren. yang beraninya Apa? Kakak Asia Iya. pasti insya Allah. Aktor Amin, cowoknya amin. siapa? Buat Kakak Asia sendiri nih, dari sutradara tuh ada apa ya kayak notes yang kayak harus dipegang nggak sih? Maksudnya kayak film dan Bandung itu nggak boleh kayak gini ya dibawainnya, atau misalkan kayak kamu Susi itu nggak boleh seperti ini. Ada nggak sih kayak notes khususnya gitu waktu lagi syuting? Ada banget lagi, aku banyak banget belajar dari Om Rudi. Oke. Tapi yang paling aku ingat adalah
Jadi kita ada satu scene nih yang kita ulang 2 hari itu kita cari dialognya karena kita gini nih konsepnya adalah kita dikasih satu scene nih kita scene ini misalnya terus kita berlima ke ujung sana misalnya kita build kita bangun dialognya ambience apa segala macam situasinya terus kalau kita udah siap kayak kerja kelompok terus kalau udah siap kita present ke Om Rudi tapi pas kita jalan baru di awal tiba-tiba cut bikin lagi. Oh, yang present siapa tuh? Kita semua berlima, jadi kita udah kayak syuting aja sebenarnya dipakai direkamnya pun pakai kamera kita buat syuting. Terus kita bangun lagi, oke kita pas kita udah siap, kita present lagi, kita coba depan Om Rudi, ulang lagi, bikin dari awal. Ada selama 2 hari itu cuma satu adegan kayak gitu. Om Rudi Karena dulu juga gue waktu Gila. waktu ADC ya. Gak nyampe sih. Kamu Rangga. aku yang jadi pasat pamnya itu. Dari situ sih. Tapi Om Rudi selalu bilang yang selalu aku pegang sampai sekarang adalah Om Rudi bilang aku nggak ngerasa adegan ini tuh believable. Gimana kalau aku aja nggak ngerasa adegan ini believable, gimana nanti penonton? Betul. Gimana nanti 1000 mata yang lihat ke kalian? Dia bilang. Aku nggak minta kalian jujur, dia bilang. Itu yang paling melekat di aku. Kita nih nggak bisa jujur. Kita acting yang kayak jujur itu emang gimana sih kata Om Rudi? Emang kamu Susi bukan kan? Kamu Keisha. Kamu bukan Susi. Kamu emang Elma. Kamu Shannon bukan Elma kata dia. Makanya kita nih di sini cari cara gimana caranya kita bisa bohong bareng-bareng untuk menghasilkan sesuatu yang bisa believable. Dengan cara apa? Dengan cara makanya kita simulasi sebulan itu biar terlihat jujur karena kita udah terbiasa bareng gitu. Itu yang paling melekat. Oke, nah bahas lagi soal Dan Bandungnya ya. Kan ini novel nih. Di antara Pak Eko dan Kak Keisha, ini sebelumnya baca juga nggak sih si novelnya? Kalau saya baca. Saya baca, kemudian dikasih ke penulis skenario kita, Titin Watimena, yang udah juga bikin Ada Apa Dengan Cinta. Dan kita juga bilang, jangan sampai mirip dengan Apa Dengan Cinta. Tapi ini jadi satu hal yang baru. PR juga buat dia gitu kan. Nah, terus abis itu juga pemain juga dikasih novelnya ya, Keisha ya. Setelahnya juga mereka baca, supaya mereka kenal banget universe-nya kayak seperti apa kira-kira gitu. Oke. Nah dari Keisha sendiri, ada ininya nggak sih kayak, aku mau dengerin lagu Dan Bandung sepanjang perjalanan ke Bandung gitu. Dan Bandung, terus aja kayak Dan Bandung itu nggak sih? Gitu nggak sih? Dengerin nggak sih? Nggak kepikiran lagi Kak. Tapi selama kita simulasi kan kita udah tahu tuh emosinya di mana. Maksudnya kan ada part-part yang emang butuh emosionalnya lebih dalam ya. Kadang-kadang kita juga dengerin lagu Dan Bandung. Oke. Ini kan kebetulan banyak si talentnya nih musisi juga ya. Nah di dalamnya ada nyanyi-nyanyinya nggak? Musikal kali ya. Ada juga ya? Enggak ada sih. Tapi kebetulan si Shannon yang jadi Alma, dia isi OST. Jadi dia remake lagu Dan Bandung. Benar. Nah, aku tuh ada satu hal yang mau aku tanyain sebenarnya. Ayah Pidi Baik itu sebenarnya baik nggak sih? Tadi saya juga di Javu. Kita ngomong soal kolkolah gitu ya. Baiknya kan pakai ki. Pakai ki ya kayak Kolkolah. Sikap, ada itu ada penekanan. Iya. Jadi baik banget. Gitu, Baik jadi banget. Baik banget. Nah itu ada waktu lagi syuting ada momen unik lagi nggak sih? Coba aku masih kepo ada momen unik apa gitu yang antar cast-nya atau misalkan antar kru misalnya gitu ada nggak sih? Kalau saya sih ya uniknya gini. Pada saat syuting itu kita sama-sama di ITB itu di warung deket apa yang ITB itu namanya saya lupa tuh Gelap Nyawang. Yang sepanjang. Oh iya, Gelap Nyawang. Nyawang. Itu kita syuting gantian sama Dilan. Karena kita bareng. Gantian sama Dilan. Jadi begitu kamera roll action keluar tuh Ari pakai motornya gitu. Kita di sebelahnya. Kita lihat tuh Dilan lewat. Terus kemudian oke, Basil lewat. Ke sana. Kita bilang, ini kok bisa ketemu gini syutingnya. Di tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu buat saya tuh kayak miracle aja, sebuah keajaiban. Apakah memang Ayah Pidi pun nggak tahu. Karena waktu kita datang, schedule-nya sebenarnya kan kita sama-sama nggak pernah ngobrol kan. Begitu datang, itu kok rame-rame syuting apa ya? Tiba-tiba pas nyokin, kok ada Ariel? Oh itu Dilan. Terus gini, loh ini kan juga ini. Ayah Pidi bilang, kok kalian kesini ngapain? Nggak tahu gitu. Itu pasti unik gitu. Karena itu sampai sekarang saya agak berpikir, apa yang memang semesta mempertemukan di situ saya nggak tahu juga. Tapi pernah ketukan nggak kayak yang film yang ini yang Dan Bandung? Oke, rolling action yang datang gitu Ariel. Gitu. Enggak dong. Bisa yang datang Pak Eko. Iya, kayak Basil Ariel pada diberi gesken wae. Di film ini aku ya kan ini film soal romance gitu ya. Terus juga tadi ada sempat apa keluarga gitu attach gitu.
apa ya? Atau pesan moral mungkin ya di film ini mungkin boleh diceritain sedikit. Keisha bisa Ada jelasin. pesan moral apa di film ini yang bisa kita angkat gitu? Banyak banget sih Kak. Kemarin pas kita nonton itu aku ngerasa perasaan-perasaan nih yang ada di dalam film Dan Bandung itu sangat familiar. Terlepas dari sebelum ke pesan moralnya, di situ kan awal-awal kan kita dilihatin prosesnya Elma dan Basil jatuh cinta kan, dan itu familiar banget, itu gemes banget. Aku lihatnya bener-bener gemes dan senyum-senyum karena aku ngerasa semua orang, semua kalangan, semua umur tuh kan pasti pernah jatuh cinta ya. Terus itu kayak nge-recall gitu loh pas PDKT, pas masih lucu-lucunya. Berlebihan gak sih? Gitu kan. Itu aku nge-recall banget. Terus setelah dari senang-senang gitu segala macam, ternyata hubungan Elma dan Basil ini kan banyak perbedaan ya secara sosial, secara background sosial ternyata, secara background sosial dan ekonomi. Jadinya kok kayak kuliah. Jadinya dari situ tuh karena hubungannya beda, nggak direstuin sama orang tuanya, dari situ muncullah konflik-konfliknya, dan itu kan relate banget ya, apalagi Gen Z ini yang nggak direstuin. In this economy, iya. Jujur relate sih. Ceweknya kaya banget, cowoknya kayak agak seret gitu kan, agak susah ya. Dolar 18.000 lagi. Iya, sedangkan ceweknya mau macan 70.000 satu gelas, jadi agak Ini bingung. saya mau kondo. Sih, jujur. Astaga Tuhan, Ini statement sih, jujur. aku viralin kamu. Kalau di-cut. Terus dari situ muncullah banyak konfliknya, terus merambah juga ke pertemanan, ke keluarga. Pokoknya itu ternyata konfliknya sangat dalam, jadi sangat kompleks juga. Jadi aku yakin akan banyak banget yang bisa dipelajari, karena nggak cuma dari percintaan aja, dari persahabatan dan keluarga juga. Relate banget ya sama Relate banget, kehidupan betul, rasanya tuh sehari-hari. sangat dekat gitu perasaan-perasaan yang ada tuh. Balik lagi ngomongin Bandung nih, setelah syuting film ini gitu, produksi film ini, ada point of view lain nggak sih? Kayak ngelihat Bandung tuh, oh ternyata Bandung tuh kayak gini gitu. Ada nggak sih? Iya. Kayak gitu. Kayak dulu sebelumnya kayak lihat Bandung tuh, ih Bandung estetik misalnya nih. Sekarang mah, ih Bandung kayaknya nggak estetik gitu. Ada nggak sih? Enggak sih, kayak macetnya aja yang ternyata. It's number one sih now. Bandung. Iya, apalagi ini lagi long weekend ya. Oh iya, Parah iya. sih. Ini parah. abis ini sih. Ini pulang kerja udah pada TGIF gitu loh kayak. Oh. Iya nggak sih? Kayak TGIF. Oke. Thanks God it's Friday ya. Nah, karena ini sudah masuk ke segmen terakhir, boleh Oke. dong nih promo filmnya ke teman-teman Genfan di rumah. Oke. Boleh? Iya. Keisha dulu lagi. Teman-teman Genfan, jangan lupa nonton film Dan Bandung di bioskop, tayang mulai tanggal 20 Agustus, ajak semua orang buat nonton. Oke. Boleh dari Pak Eko, nggak apa-apa. Lagi. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa tanggal 20 Agustus 2026 ini, film Dan Bandung itu akan menjadi film Gen Z terbaru di antara film-film Gen Z sebelumnya. Artinya bahwa kalau penasaran datang ke bioskop nonton, karena tadi yang Keisha bilang, gemes-gemesnya, udah lama kadang-kadang kita kan lupakan gemes-gemes ya. Terus pengen deketin cewek itu kayak apa, nembak kayak apa, itu di film Dan Bandung ada kayak gitu. Jadi bisa belajar, buat yang para jomblo datanglah nonton film Dan Bandung. Para jomblo, Para jomblo ya, karena di sini akan diajarkan bagaimana mendekati perempuan kaya. Oh, oke. Jadi lagemi ya guys, jadi lagemi. Nonton Laki gede milik ya, lagemi. Tutor lagemi dari Basil. Oke, berarti Gen Z ini Iya. wajib banget kayaknya relate ya. Mungkin Iya. kalau yang milenial, boomer nggak usah. mau kondo. Yang mau kondo Karena nggak di usah. sini ada step-step. Oh ada tutorial. sih, ada ya. Sedikit mungkin. Basil mau kondo nggak sih sebenarnya? Siapa? Enggak. Enggak, dia enggak. Dia dong. pejuang. Dia sadar, Effort dong. dia Dia sadar. effort. Gimana sih Basil effort? Effort. Oke, nah terima kasih teman-teman dari film Dan Bandung udah Iya. mau nongkrong deh ya di tempat kita ini, iya. udah kayak mungkin ada 3 jam, 2 jam. Iya, Kayaknya di di sini kita ya. geser ke Udah abis ini kita geser sebelah ke sebelah Teh Teh Ida. Oke. Ya. Boleh. Boleh. Terima kasih juga udah diundang ke Playroom ke Genfam. Oke. Ya kan? Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke, saya juga yang terima kasih sudah mau main ke sini ya. Iya, Karena iya, kita iya. ini ruangan yang sangat playroom banget. Hangat kok dan menyenangkan. Ya, Ada. oke, sing betah di Bandung Iya, ya, Pak ya. betah. Ini Insya Allah. sampai hari apa di Bandung? Kalau saya sampai hari Senin. Ah, itu masih bisa lah. Long weekend di Bandung. Macet-macetan. Iya. Aduh. Nah, Sobat Genfan, sekarang ini apa Yes. kita udah di segmen terakhir. Terakhir. Kita mau closing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Genfan Official ya. I'll see you next in the next episode. Bye-bye.